Bab Put First Things First adalah kebiasaan ketiga dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey. Kebiasaan ini menekankan pentingnya mengelola waktu dan energi kita secara efektif dengan memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Covey menjelaskan bahwa keberhasilan sejati tidak hanya ditentukan oleh produktivitas, tetapi oleh kemampuan untuk memusatkan perhatian pada aktivitas yang selaras dengan nilai inti dan tujuan jangka panjang kita. Mengelola waktu berdasarkan prioritas. Covey menekankan bahwa kebiasaan mendahulukan yang utama adalah tentang disiplin pribadi, yaitu melakukan hal yang paling penting terlebih dahulu, bahkan jika itu sulit atau tidak mendesak. Dia menggambarkan kebiasaan ini sebagai pelaksanaan praktis dari kebiasaan, memulai dengan akhir dalam pikiran, begin with the end in mind. Karena setelah kita memiliki visi dan tujuan, kita perlu menerapkannya dalam tindakan sehari-hari. Covey memperkenalkan prinsip utama kebiasaan ini, yaitu manajemen waktu yang efektif tidak hanya tentang menjadi sibuk, tetapi tentang mengutamakan hal-hal yang benar. 4 kuadran menit waktu. Untuk membantu kita memahami cara memprioritaskan, Covey memperkenalkan matriks manajemen waktu yang membagi aktivitas ke dalam 4 kuadran berdasarkan urgensi dan kepentingannya, yaitu 1. Kuadran I, penting dan mendesak. Ini adalah tugas-tugas krisis yang membutuhkan perhatian segera, seperti tenggat waktu penting, masalah mendesak, atau keadaan darurat. Contohnya, menangani krisis kerja, menghadiri rapat darurat, atau mengurus situasi kesehatan yang serius. Covey menyebut kuadran ini sebagai zona stres jika kita terlalu sering menghabiskan waktu di sini. 2. Kuadran II, penting tetapi tidak mendesak. Kuadran ini mencakup aktivitas yang memiliki dampak jangka panjang dan mendukung pertumbuhan pribadi, seperti perencanaan strategis, pengembangan hubungan, atau pengembangan diri. Contohnya, menulis rencana karier, melatih diri, atau menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Covey menyebut kuadran ini sebagai inti dari efektivitas, karena dengan fokus pada aktivitas di sini, kita akan menciptakan hasil yang terbaik. 3. Kuadran III, mendesak tetap tidak penting. Aktivitas di sini mencakup gangguan dan permintaan dari orang lain yang tampak mendesak tetapi tidak memberikan nilai signifikan. Contohnya, menjawab panggilan telepon yang tidak penting atau menghadiri rapat yang tidak produktif. Menghabiskan waktu yang banyak di kuadran ini dapat membuat kita merasa sibuk tetapi tidak efektif. 4. Kuadran V, tidak penting dan tidak mendesak. Ini adalah aktivitas yang hanya membuang-buang waktu dan energi, seperti hiburan yang berlebihan atau kegiatan yang tidak produktif. Contohnya menonton TV berlebihan dan membuka-buka media sosial tanpa tujuan. Covey menyebut kuadran ini sebagai zona pemborosan waktu. Fokus pada kuadran II. Covey menekankan bahwa efektivitas pribadi dan profesional diperoleh dengan memprioritaskan kuadran II, yaitu penting tetapi tidak mendesak. Meskipun aktivitas di kuadran ini tidak mendesak, tetapi akan sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan menjalani hidup yang bermakna. Contoh kegiatan yang berfokus pada kuadran II seperti membuat perencanaan mingguan, menginvestasikan waktu untuk membangun hubungan berkualitas, dan mengembangkan keterampilan baru yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional. Kunci untuk mengelola kuadran II, keberanian dan disiplin. Covey menyebutkan bahwa mengelola waktu dengan fokus pada kuadran II membutuhkan keberanian untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting, yaitu kuadran TIA, mendesak tetapi tidak penting, dan kuadran FLA, tidak penting dan tidak mendesak, dan disiplin untuk tetap konsisten dengan prioritas kita. Mengatakan tidak. Seringkali kita merasa tertekan untuk memenuhi permintaan orang lain atau menyelesaikan tugas-tugas mendesak yang sebenarnya tidak penting. Dengan mengatakan tidak secara sopan tetapi tegas, kita melindungi waktu dan energi kita untuk hal-hal yang benar-benar bernilai. Melatih disiplin. Covey menekankan bahwa disiplin adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan keputusan kita, bukan berdasarkan suasana hati kita. Orang yang efektif tidak menunggu motivasi, tetapi bertindak karena mereka tahu apa yang penting.
Merencanakan mingguan, strategi efektivitas. Covey merekomendasikan perencanaan mingguan sebagai alat praktis untuk mendahulukan yang utama. Daripada mengelola waktu hari demi hari, dia menyarankan kita untuk merancang kegiatan mingguan kita dengan fokus pada tujuan dan prioritas jangka panjang. Langkah-langkah perencanaan mingguan. Mengidentifikasi peran kita. Mengenali peran utama kita dalam hidup, seperti profesional, orang tua, pasangan, atau individu yang bertumbuh. 2. Menetapkan tujuan mingguan. Menentukan hasil spesifik yang ingin kita dalam setiap peran berdasarkan prioritas kuadran 2. 3. Menjadwalkan tugas penting. Memasukkan tugas-tugas kuadran 2 ke dalam kalender kita untuk memastikan tugas-tugas tersebut mendapatkan waktu dan perhatian yang cukup. 4. Fleksibilitas. Menyisakan ruang untuk menyesuaikan jadwal kita jika ada situasi mendesak yang tidak dapat dihindari. Delegasi. Fokus pada apa yang hanya kita yang bisa lakukan. Covey mengajarkan bahwa efektivitas tidak hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Salah satu cara untuk mengelola waktu dengan bijaksana adalah melalui delegasi. Ada 2 jenis pendelegasian yang bisa kita lakukan untuk mencapai sasaran-sasaran kita, yaitu 1. Delegasi efektif, yaitu menyerahkan tugas-tugas yang bisa dilakukan orang lain, sehingga kita dapat fokus pada aktivitas yang hanya kita yang bisa melakukannya. 2. Delegasi yang diberdayakan, yaitu memberikan tanggung jawab kepada orang lain dengan jelas, sehingga mereka dapat mengambil kepemilikan atas tugas tersebut tanpa perlu pengawasan terus-menerus. Pentingnya menyeimbangkan kehidupan. Covey menekankan bahwa hidup yang seimbang adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Fokus hanya pada pekerjaan tanpa memprioritaskan kesehatan, hubungan, atau pengembangan diri dapat mengarah pada kelelahan dan ketidakseimbangan. Menurut Covey, ada 4 dimensi kehidupan yang penting untuk diprioritaskan, yaitu 1. Fisik, berolahraga, makan sehat, dan cukup tidur. 2. Mental, membaca, belajar, dan mengeksplorasi ide baru. 3. Emosional, mengembangkan hubungan yang bermakna dan menjaga kesehatan emosional. 4. Spiritual, merenungkan nilai-nilai inti kita, bermeditasi, atau menjalani praktik keagamaan yang memberi makna pada hidup kita. Dengan menjaga keempat dimensi ini, kita memastikan bahwa energi dan fokus kita tetap optimal untuk menghadapi tuntutan hidup. Manfaat utama dari kebiasaan mendahulukan yang utama. Dengan mendahulukan yang utama akan memastikan bahwa tindakan kita selaras dengan tujuan hidup kita. Selain itu, fokus pada kuadran tua akan membantu kita mengurangi krisis dan masalah mendesak di kuadran IO. Kemudian, hidup berdasarkan prioritas akan memberikan rasa pencapaian dan makna yang lebih besar bagi kita. Dan dengan mengelola waktu dengan bijaksana, akan memungkinkan kita untuk merawat setiap aspek kehidupan kita. Jadi, bab put first things first. Dahulukan yang utama. Dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen R. Covey, memberikan panduan praktis untuk mengelola waktu dan energi secara efektif dengan fokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan mengutamakan aktivitas kuadran tuba, penting tetapi tidak mendesak, kita dapat mengurangi stres, meningkatkan produktivitas, dan membangun hidup yang bermakna serta seimbang. Covey mengajarkan bahwa hidup yang efektif tidak hanya tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi tentang seberapa selaras tindakan kita dengan nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Dengan menerapkan kebiasaan ini, kita akan menjadi lebih disiplin, lebih fokus, dan lebih puas dalam perjalanan hidup kita. Untuk mendapatkan buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.